Baik, saya izin membuka ya Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ya, selamat pagi Bapak dan Ibu peserta Prospek Talks 16 pada pagi hari ini. Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, saya Tita Arisalina dari Prospek Institute. Kami ucapkan selamat bergabung pada Prospek Talks 16 dengan tema Community Based Environment Management dalam Pemberdayaan Petani Nanas yang diadakan pada hari Selasa 9 Agustus 2022 dari pukul 10 hingga 11.30 WIB. Begitu. Baik. Sedikit informasi Bapak dan Ibu, Prospek Talks ini merupakan sebuah forum untuk berdiskusi dan juga diseminasi pengetahuan mengenai pengelolaan lingkungan berkelanjutan serta program pemberdayaan masyarakat yang diselenggarakan secara berkala melalui media online. Mungkin Bapak dan Ibu sudah ada yang pernah mengikuti Prospek Talk sebelumnya ya. Kami sudah ada di Prospek Talks 16. Mungkin Bapak Ibu bisa melihat kembali Prospek Talks 1 hingga 15 melalui YouTube kami di Prospek Institute by Arjuna Wijaya Karya. Seperti itu. Baik, sedikit informasi tambahan Bapak Ibu. Prospek Talks ini diselenggarakan oleh Prospek atau singkatan dari Proper and Sustainability Partnership Center yang merupakan konsultan proper dan juga program berkelanjutan yang berorientasi pada konsep lingkungan serta pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan. Baik, Bapak Ibu sebelum dimulai saya mohon izin untuk mendokumentasikan Prospek Talks pada pagi hari ini ya Bapak dan Ibu. Jika berkenan dipersilahkan untuk mengaktifkan kameranya atau mungkin memberikan reaction juga monggo dipersilahkan. Mungkin saya akan mengirimkan kembali di kolom chat virtual background, mungkin Bapak Ibu ada yang masih baru saja join ya. Akan saya kirimkan kembali di kolom chat. Baik, sudah terkirim. Mungkin Bapak Ibu yang masih belum menggunakan virtual background, silahkan untuk dapat digunakan virtual background-nya selama webinar berlangsung ya, Bapak Ibu. Baik, apakah sudah siap Bapak Ibu? Siap. Oke, sip. Baik, mungkin bisa memberikan reaction-nya juga. Ya, oke, saya izin mendokumentasikan. 1, 2, 3. Baik, sekali lagi Bapak Ibu lebih semangat lagi. 1, 2, 3. Ya, baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Masih boleh digunakan ya, kalau masih mau digunakan virtual background-nya dipersilahkan. Oke, sebelum kita memasuki ke agenda selanjutnya, mari kita simak terlebih dahulu sambutan dari Mbak Anggita Ekstasi Lunarjati selaku manajer dari Prospek Institute. Mbak Anggita Lunarjati sudah bergabung? Ya, selamat pagi Mbak Tita dan selamat Oke, pagi, para peserta Prospek Talk 16. oke. Selamat pagi, waktu dan layar kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang terhormat Bapak Agung Gustiawan, Ibu Diah Fitria Widianingsih, dan para peserta Prospek Talk 16. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak telah berkenan hadir dan bergabung dalam acara Prospek Talk 16 yang diselenggarakan oleh Prospek Institute dengan tema Community Based Environmental Management dalam pemberdayaan masyarakat petani nanas. Seperti yang kita ketahui bersama, krisis lingkungan hidup dalam beberapa tahun terakhir ini berada dalam tahap yang sangat mengkhawatirkan, khususnya di negara kita Indonesia. Seperti beberapa berita yang mungkin Bapak Ibu
atau teman-teman saksikan itu seperti ada kondisi hujan semalam saja, di beberapa daerah langsung mengalami banjir seperti itu. Kemudian salah satu upaya menghadapi kondisi ini, salah satunya dengan, community based environmental management, yaitu pengelolaan lingkungan yang berbasis pada masyarakat. Upaya ini diharapkan dapat menciptakan suatu sistem masyarakat ya secara mandiri, serta memanfaatkan sumber daya alam tanpa mengabaikan kepentingan kesinambungan maupun keberlanjutan sumber daya alam itu sendiri. Dengan demikian, kemandirian masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup dapat membentuk suatu pola interaksi antara masyarakat dengan lingkungan hidup secara simbiosis mutualisme dalam jangka panjang. Baik, pada forum ini harapannya juga nanti dapat saling berbagi ilmu pengetahuan dari narasumber ahli di bidangnya, yaitu ada Bapak Agung Gustiawan selaku Vice President TJSL PT Pupuk Kujang, yang berhasil mengembangkan dan menjalankan program Community Based Environmental Management ini bersama petani nanas. Kemudian mungkin nantinya akan ada penjelasan lebih jauh bagaimana program ini dijalankan, serta ada tanggapan, dan pendapat dari sisi akademis oleh Ibu Diah Fitria Widianingsih, selaku dosen penyuluhan dan komunikasi pertanian dari Universitas Gadjah Mada. Baik, mungkin tanpa berlama-lama, nantinya kita mungkin bisa bersama-sama menyimak paparan dari beliau-beliau ini, serta dapat saling berbagi ilmu pengetahuan yang bermanfaat. Demikian sedikit sambutan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk waktu saya serahkan kembali kepada Mbak Tita. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Anggita atas waktu dan juga sambutannya. Sangat luar biasa, menjadi semangat ya Bapak Ibu bagi kita semua untuk menyimak Prospek Talks pada pagi hari ini. Oke, tanpa menunggu lebih lama lagi, langsung saja webinar Prospek Talks 16 akan dimulai dengan dipandu oleh moderator kita, Mbak Silvatra Puspitasari atau akrab kami sapa Mbak Fatra. Mbak Fatra ini selaku Training Certification and Assurance Officer di Prospek Institute. Merupakan lulusan dari Penyuluhan dan Komunikasi Pembangunan Sekolah Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada. Baik, saat ini Mbak Fatra aktif dalam berbagai kegiatan pelatihan terkait pemberdayaan masyarakat dan juga proper. Baik, Mbak Fatra apakah sudah bergabung? Selamat pagi Mbak Fatra. Oke, selamat pagi Mbak Tita dan selamat pagi semuanya. Baik, Mbak Fatra sudah join. Selanjutnya waktu dan layar kami persilakan. Selamat bergabung Mbak Fatra, silakan dilanjutkan. Oke, baik. Terima kasih Mbak Tita atas kesempatannya. Selamat siang dan salam sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sehat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, perkenalkan saya Fatra dari Prospek Institute. Senang sekali pada siang hari ini saya dapat berpartisipasi sebagai moderator dalam acara Prospek Talks 16, webinar pemberdayaan masyarakat yang mengangkat tema Community Based Environmental Management dalam pemberdayaan petani nanas, program CSR Kampung Nanasku PT Pupuk Kujang. Oke. Baik, yang kita ketahui bahwa Community Based Environmental Management atau pengelolaan lingkungan berbasis masyarakat merupakan tindakan maupun kegiatan yang dilakukan oleh individu atau masyarakat setempat dalam mengelola kelestarian lingkungan dengan mempertahankan kualitas lingkungan. Dan upaya konservasi dan pengembangan usaha meningkatkan kualitas lingkungan sangat ditekankan dalam konsep ini. Nah, Bapak dan Ibu serta rekan-rekan sekalian, sehubungan dengan hal tersebut, pada Prospek Talks kali ini kita mendatangkan dua narasumber yang sudah sangat berpengalaman di bidang tersebut. Jadi satu dari sisi perusahaan dari PT Pupuk Kujang dan satu lagi dari sisi akademisi ada dari Universitas Gadjah
Gajah Mada. Baik, langsung saja kita sapa para narasumber kita pada siang hari ini. Untuk narasumber yang pertama, selamat pagi Bapak Agung Gustiawan. Pagi Mbak Patra. Baik, sehat Bapak? Alhamdulillah sehat. Gimana Mbak Patra kabarnya? Alhamdulillah sehat juga Bapak. Semoga selalu dalam keadaan sehat ya Pak. Amin ya rabbal alamin. Oke, baik. Selanjutnya kita sapa narasumber kita yang kedua. Itu ada Ibu Diah Fitria Widiningsih, MSc dari Universitas Gajah Mada. Selamat siang Ibu Fitri. Selamat siang Mbak Fatra, gimana kabarnya? Lama nggak jumpa nih ya. Iya, alhamdulillah sehat Mbak Fitri. Terima kasih. Baik, semoga selalu dalam keadaan sehat ya Bu Fitri. Oke. Baik, sebelum kita memulai webinar dan diskusi pada siang hari ini, perkenankan saya untuk membacakan rangkaian acara webinar pada hari ini. Jadi yang pertama nanti akan ada penyampaian materi dari Bapak Agung Gustiawan selama 15 menit. Dan yang kedua akan ada penyampaian materi sekaligus tanggapan dari Ibu Diah Fitria Widiningsih selama 15 menit. Dan selanjutnya kita akan membuka sesi diskusi bersama para narasumber selama 20 menit. Dan menginformasikan juga untuk sesi diskusi nanti Bapak dan Ibu bisa menyampaikan pertanyaan melalui kolom chat sesuai dengan format yang telah dikirimkan oleh panitia. Dan mengingatkan juga Bapak dan Ibu sekalian bahwa absensi nanti akan dikirim di tengah sesi diskusi sehingga nanti Bapak dan Ibu bisa lebih fokus terlebih dahulu terhadap materi yang disampaikan oleh narasumber. Oke, baik. Langsung saja kita masuk pada narasumber kita yang pertama, yaitu Bapak Agung Gustiawan. Izin untuk saya memperkenalkan beliau terlebih dahulu. Jadi Bapak Agung Gustiawan saat ini menjabat sebagai Vice President TJSL PT Pupuk Kujang. Dan Bapak Agung juga sedang mengambil program magister di Universitas Langlang Buana Bandung. Dan tentunya sudah banyak kegiatan pemberdayaan masyarakat yang telah dijalankan oleh beliau. Baik, izin untuk menyapa kembali. Selamat siang Bapak Agung. Selamat siang Mbak Patra. Iya, baik. Oke, sudah siap Bapak untuk memberikan materi pada webinar pemberdayaan masyarakat hari ini? Siap, dengan senang hati Mbak Patra. Oke, baik. Kepada Bapak Agung, waktu dan layar kami persilahkan. Ya, terima kasih Mbak Patra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk para peserta hadirin semuanya. Pagi ini saya sendiri begitu bahagia. Karena apa? Karena para peserta hadirin semuanya begitu antusias menghadiri webinar ini yang diselenggarakan oleh Prospek Academy. Baik, kita mulai saja. Tema webinar kali ini adalah Community Based Environmental Management dalam bingkai pemberdayaan petani nanas, program CSR Kampung Nanasku PT Pupuk Kujang. Next. Pupuk Kujang berada di Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, ya, yang didirikan pada tanggal 9 Juni tahun 1975 dan bergerak di bidang petrokimia, perdagangan, dan juga jasa. Pupuk Kujang memiliki dua pabrik utama, yaitu Kujang 1A dan Kujang 1B dengan kapasitas produksi urea 1.140.000 ton. Ada juga pabrik NPK dengan kapasitas produksi 200.000 ton per tahun. Kemudian amonia sebesar 660.000 ton per tahun. Juga CO2 cair sebesar 50.000 ton per tahun. Juga memproduksi pupuk organik. Misi perusahaan untuk menghasilkan produk pupuk dan pendukung pertanian yang berkualitas, untuk mendukung program ketahanan dan kedaulatan pangan nasional, menjalankan bisnis dengan tata kelola yang baik, dengan mengutamakan keselamatan dan pelestarian lingkungan, juga mengutamakan kepuasan pelanggan. Kemudian visi perusahaan menjadi industri kimia dan mendukung pertanian yang berdaya saing dalam skala nasional. Next.
Berikut penghargaan yang telah diraih oleh Pupuk Kujang di dalam pengelolaan lingkungan dan CSR ya. Ada Proper Hijau, kemudian dari penghargaan dari Area Awards, penghargaan industri hijau sebanyak 6 kali, kemudian Top CSR Awards, Indonesia Green Awards, RCI Award, kemudian Top CSP Award, kemudian juga capaian GCG dengan skor 91,68 poin ya, dengan kategori sangat baik. Kriteria penilaian kinerja unggul dengan skor 578, kemudian KPI indikator ya dengan skor 102,9% dengan kategori sukses. CSR adalah komitmen dari bisnis atau perusahaan untuk berperilaku etis dan berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Dasar pelaksanaan CSR dari Pupuk Kujang yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Kemudian Permen BUMN Nomor 5 Tahun 2021, ada juga Permen LHK Nomor 1 Tahun 2021, surat keputusan dari direksi nomor 47. Next. Nah, yang menjadi latar belakang program dari program pemberdayaan Pupuk Kujang ada beberapa poin. Yang pertama dari sisi permasalahan, metode pertanian masih sederhana, kemudian juga bobot nanas masih kecil dengan range 0,5 sampai dengan 2 kg per buah, kemudian juga harga jual nanas rendah dengan 1.500 per kilogram, juga adanya lahan kritis, juga dengan adanya limbah daun nanas. Nah, namun juga kami melihat potensi di sana dengan kondisi geografis 500 mdpl dan suhu 28 derajat Celcius. Kemudian budidaya nanas itu sudah dilakukan sejak lama ya, dari tahun 1999. Kemudian juga adanya kelompok tani. Subang merupakan penghasil nanas nomor 1 di Jawa Barat. Kemudian juga kami melihat di sana adanya kelompok rentan. Adapun tujuan dari program pemberdayaan yang dilakukan oleh Pupuk Kujang di Kampung Nanasku, yang pertama sebagai perwujudan tanggung jawab sosial dan kepedulian perusahaan terhadap masyarakat. Kemudian kami mendorong terwujudnya pertanian nanas yang mampu meningkatkan kesejahteraan dan tetap ramah terhadap lingkungan. Kemudian mendorong aplikasi Zero Waste Agriculture pada pertanian nanas. Community Based Environmental Management atau CBEM di bidang pertanian adalah sebuah pendekatan dalam mengelola lingkungan dengan melibatkan partisipasi secara menyeluruh dari masyarakat atau komunitas. Dalam konteks pertanian, mengedepankan aplikasi pertanian berkelanjutan dalam meningkatkan produktivitas dan nilai ekonomi dari hasil pertanian. Kami mengutip dari Alcon and Goodman yang dikutip pada tahun 2017. Adapun untuk melakukan perubahan menuju pertanian berkelanjutan, maka paradigma keberlanjutan harus sejalan antara strategi dalam mewujudkan keberlanjutan ekologis dan keadilan sosial, termasuk aspek ekonomi di dalamnya. Adapun beberapa aspek CBM di bidang pertanian. Yang pertama, keberlanjutan ekonomi. Pertanian dilakukan dengan tujuan meningkatkan produktivitas dan kualitas untuk menambah nilai ekonomi. Kemudian keberlanjutan lingkungan. Pertanian dilakukan dengan memperhatikan aspek-aspek lingkungan, meliputi pengelolaan lahan pertanian, sumber daya air, keanekaragaman hayati, juga udara, serta agroekonomi. Kemudian dari sisi keberlanjutan sosial, pertanian dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, terutama kelompok rentan. Kemudian dari kami kutip dari Land and McDonald pada tahun 2005,
karakteristiknya adalah yang pertama pelibatan masyarakat, kemudian menyesuaikan kebutuhan masyarakat, juga pengolahan sumber daya secara komunal. Nah, profil program yang dilakukan oleh PT Pupuk Kujang pada pemberdayaan di Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang, sana kelompok tani nanas ya, dengan badan usaha koperasi namanya Singgalang Sari Maju, dan juga kelompok taninya, kemudian nama kelompok taninya Mekarsari Maju, Desa Sari Reja, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang. Penerima manfaat para petani nanas, ibu rumah tangga, dan juga pemuda yang pengangguran dan berpotensi untuk melakukan kegiatan-kegiatan produktif. Yang pertama kami melakukan pemberdayaan di sana dimulai dengan budidaya, yang mana kami melibatkan Departemen Riset untuk melakukan riset budidaya nanas. Pembinaan SOP dan metode pemupukan budidaya nanas. Nah, budidaya ini yang kemudian kami kembangkan di ring satu perusahaan dengan nama Kelompok Kujang Integrated Urban Farming sebagai replikasi program Kampung Nanasku di Subang. Kemudian dari pengembangan dari pemberdayaan pengolahan hasil panen berupa keripik dan es buah kap. Kemudian pengolahan nanas tidak lolos sortir itu dibuat wajit nanas. Kemudian pengolahan limbah nanas itu kami buat menjadi POC, organik cair. Kemudian kain ya dari serat daun nanas. Kemudian silase untuk pakan ternak gitu. Nah, kami kembangkan juga dari pengolahan ini hasilnya itu menjadi akan diolah oleh kelompok masyarakat atau kelompok usaha namanya KUAT, Kelompok Kujang Wanita Tangguh, kerjasama pembuatan tas dari kain serat nanas, juga ada juga kelompok usaha ya UMKM Batik Subang, pembuatan batik dan dari kain serat nanas. Kemudian juga kelompok peternak Harmonis Sari Reja ya, sebagai penerima manfaat silase pakan ternak. Kemudian dari pemasaran, mulai dari pasar tradisional, kemudian dikembangkan ke pasar modern, kemudian dikerjasamakan dengan perusahaan-perusahaan pengolahan nanas. Gitu. Ada juga yang sudah kami hubungkan dengan korporasi PT Laris Manis Utama ya, kemudian juga PT Inti Tunggal Kahuripan dan PT Cipta Agri Pratama gitu. Dari kain serat nanas juga dikembangkan menjadi kelompok usaha garmen dengan pembuatan ikat Sunda dari kain serat nanas. Next. Roadmap program dari Kampung Nanasku itu dimulai sejak tahun 2018. Nah, kami melakukan riset dan kajian budidaya, kemudian melakukan demplot, pembinaan metode pemupukan, kemudian juga pelatihan dan bantuan sarana saprotan untuk komoditi nanas. Kemudian berlanjut di tahun 2020, kami dorong kelompok tani di sana untuk membentuk sebuah badan usaha berupa koperasi, kemudian juga kami dorong untuk perluasan pemasaran dengan swasta, pameran nasional, juga diversifikasi produk turunan. Kemudian juga berlanjut untuk tahun 2021, kami dorong di sana membentuk pupuk organik cair, kemudian pengembangan kemasan, juga dikembangkan pemasarannya ke digital, ke pemasaran digital. Berlanjut di tahun ini, di tahun 2022, kami kembangkan kelompok masyarakat di sana untuk membuat kain dari serat nanas, kemudian pembuatan silase pakan ternak, kemudian kami dorong kerjasama pembuatan produk jadi kain nanas. Kemudian kami kembangkan juga replikasi program di ring satu perusahaan.
Untuk tahun 2023, kami akan mengembangkan sentra edukasi nanas, juga pembangunan modul digital budidaya dan pengolahan nanas, juga kerjasama dengan peternak komunal. Next. Nah, hasil aplikasi aspek yang pertama dari aspek keberlanjutan sosial, yang pertama terbentuknya koperasi Singgalang Sari Maju. Yang kedua, adanya inovasi sosial berupa subkelompok pengolahan produk turunan di koperasi yang beranggotakan kelompok rentan, kebijakan peminjaman lahan seluas 3,5 hektar dari pemerintah desa menjadi rujukan pertanian nanas madu, kemudian memiliki kebermanfaat dibuktikan dengan nilai SROI 6,094 poin. Kemudian dari aspek keberlanjutan ekonomi, yang pertama, petani tidak lagi bergantung pada tengkulak, sehingga harga jual lebih stabil, peningkatan produktivitas dan kualitas nanas, bobot buah menjadi 4 kg per buah, tingkat kemanisan yang semula di bawah 15 break, sekarang di atas 15. Dan adanya peningkatan harga jual menjadi Rp4.000 per kilogram. Omset produk olahan 30 juta per panen, perluasan akses pasar mulai dari pasar tradisional dikembangkan ke supermarket, kemudian ke perusahaan pengolahan nanas, pasar online, juga kerjasama dengan pemerintah. Kemudian dari aspek keberlanjutan lingkungan, yang pertama pengolahan lahan pertanian terpadu, mulai dari penggunaan metode budidaya berdasarkan riset dan kajian, manajemen lahan kritis menggunakan bedengan untuk mengurangi erosi, penggunaan metode pemupukan banjemuk berimbang, kemudian dari pengelolaan sumber daya air, penggunaan air dari mata air dengan adil dan merata, pembagian air diatur oleh pemerintah desa, penggunaan musa berwarna perak untuk memantulkan sinar matahari dan mengurangi penguapan air. Kemudian dari pengelolaan keanekaragaman hayati, penerapan sistem tumpang sari, penerapan varietas lokal yang lebih resisten terhadap hama. Kemudian dari pengelolaan udara dan gas rumah kaca, struktur tanaman nanas dapat melakukan respirasi terhadap karbon dioksida. Dari tahun 2017, penyerapan karbon dioksida sebanyak 1,14 ton CO2. Kemudian pengelolaan layanan agroekonomi, pemanfaatan limbah buah menjadi pupuk organik cair, pemanfaatan limbah daun menjadi serat kain, pemanfaatan limbah kulit nanas menjadi silase pakan ternak. Nah, munculan di sini, Malik. Dalam program ini kami sudah membangun kerjasama untuk budidayanya. Itu kami kerjasama dengan Departemen Riset PT Pupuk Kujang, melakukan riset kebutuhan unsur hara, riset dosis dan formulasi pupuk, kemudian pendampingan budidaya dan pemupukan nanas. Kemudian dari pemerintah itu adanya peminjaman lahan desa untuk budidaya, juga dengan PT PN, ya, penyewaan lahan budidaya. Kemudian dari pengolahan nanas, kami melakukan kerjasama dengan Fakultas Pertanian Unpad untuk melakukan pelatihan pembuatan pakan konsentrat. Juga kami melakukan kerjasama dengan Balai Besar Tekstil Bandung, pelatihan pembuatan kain dari serat nanas. Kemudian pengembangan dari pemasaran nanas segar, kami melakukan mendorong kerjasama dengan PT Laris Utama, juga dengan PT Cipta Agri Pertama. Riset evaluasi program, kami bekerja sama dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gajah Mada. Juga melakukan riset indeks kepuasan masyarakat dan juga SROI. Nah, kami juga sudah melakukan kajian SROI yang dikerjasamakan dengan Sodek UGM. Indeks kepuasan masyarakat
nilai indeks itu mencapai 3,25 poin dan nilai konversi sebesar 81,25% dengan kategori baik. Jadi berdasarkan hasil kajian SROI, Rp1 yang dikeluarkan oleh Pupuk Kujang itu berdampak Rp6,094 terhadap penerima manfaat di sana. Atau nilai investasi perusahaan yang sudah dikeluarkan sebesar 299 juta itu berdampak terhadap nilai perubahan pada penerima manfaat sebesar 1,82 miliar. Demikian Mbak Patra, mungkin sudah 15 menit. Oke, baik. Terima kasih Bapak Agung atas materi yang telah disampaikan, sangat luar biasa materi yang disampaikan oleh Bapak Agung pada siang hari ini. Mungkin izin untuk saya bisa meringkas dari materi yang telah disampaikan oleh Bapak Agung. Jadi bahwa banyak sekali penghargaan nih yang telah didapatkan oleh Pupuk Kujang tentang pengelolaan lingkungan dan CSR. Dan hal ini juga dapat terlihat dari bagaimana salah satu fokus atau komitmen dari PT Pupuk Kujang dalam mewujudkan pertanian yang berkelanjutan dengan memperhatikan poin-poin, di antaranya yang pertama ada pengelolaan lahan pertanian terpadu, lalu yang kedua juga ada pengelolaan sumber daya air, yang ketiga ada pengelolaan keanekaragaman hayati, yang keempat pengelolaan udara dan gas rumah kaca, yang kelima adalah pengelolaan layanan agroekonomi luar biasa, semuanya diperhatikan, mungkin bisa dibilang seperti itu. Dan program-program yang sudah dilakukan juga tidak kalah luar biasanya, yaitu budidaya nanas, pengelolaan nanas, pemasaran nanas segar, dan ada juga riset evaluasi program serta dan riset evaluasi program, seperti itu. Luar biasa, benar-benar lengkap, bisa dibilang dari hulu ke hilir, dan sangat sesuai dengan tema kita hari ini tentang community based environmental management, di mana PT Pupuk Kujang mengelola lingkungan dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Baik, terima kasih Bapak Agung untuk materinya di siang hari ini. Oke, baik. Selanjutnya kita akan masuk pada materi yang kedua yang akan disampaikan oleh Ibu Diah Fitria Widiningsih MSc, atau bisa kita sapa Ibu Fitri. Baik, izin untuk saya memperkenalkan beliau terlebih dahulu. Jadi Ibu Fitri merupakan dosen penyuluhan dan komunikasi pertanian Fakultas Pertanian di Universitas Gadjah Mada. Dan beliau juga aktif di bidang pemberdayaan masyarakat, khususnya di bidang pertanian dan juga anak-anak. Baik, izin untuk menyapa kembali. Selamat siang Ibu Fitri. Halo, selamat siang Mbak Fatra. Baik, sudah siap Ibu Fitri untuk menyampaikan materi dan tanggapannya di siang hari ini? Ya, siap. Oke, baik. Untuk Ibu Fitri, waktu dan layar dipersilahkan. Ya, terima kasih banyak Mbak Fatra. Baik, ini saya izin share screen ya, supaya nanti apa yang kita diskusikan bisa lebih jelas gitu ya, karena kalau hanya suara biasanya kurang bisa, kurang mantep gitu biasanya kalau orang Jawa. Nah, sebelumnya saya ingin mengapresiasi gitu ya apa yang disampaikan oleh Pak Agung Gustiawan tadi dari PT Kujang, itu sangat luar biasa. Nah, nanti kita bisa diskusikan lebih lanjut ya Pak Agus nih terkait hal ini. Baik, ini apakah share screen-nya terlihat, Mbak Fatra? Ya, sudah terlihat. Sudah terlihat, ya. Nah, di sini saya ingin mencoba menyampaikan gitu ya, hasil analisis saya yang singkat gitu. Singkat dari apa yang tadi kita dengarkan bersama, dari apa yang disampaikan Pak Agus, dan juga dari buklet di hasil pengabdian masyarakatnya PT Kujang. Sebetulnya saya tidak akan berkomentar banyak. Kenapa Mbak Fatra? Karena memang luar biasa sekali. Tadi betul saya sepakat apa yang disampaikan Mbak Fatra gitu ya, bahwa PT Kujang ini sudah melakukan pemberdayaan masyarakat itu dari hulu hingga hilir.
gitu. Dan sasarannya juga tentunya bervariasi ya. Nanti kita bisa analisis juga terkait sasaran dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat itu seperti apa. Nah, di sini hal yang ingin saya apresiasi, sangat-sangat mengapresiasi itu adalah PT Kujang ini berhasil gitu ya mengembangkan potensi lokal. Karena memang dalam pemberdayaan itu bagaimana sih caranya kita bisa mengangkat, memperkenalkan sampai mengembangkan potensi lokal itu. Nah, di sana ada Nanasi Madung ya Pak Agus ya. Inovasinya ada olahan, ada pelatihan pengolahan limbah yang PT Kujang ini memang concernnya di lingkungan juga ya. Jadi keberlanjutannya sebelumnya terlihat di situ. Nah, nanti kita akan bicara lebih dalam terkait keberlanjutan. Namun sebelum itu memang di sini hal yang penting lainnya itu adalah kelembagaan. Karena mau tidak mau gitu ya, ketika kita melakukan pemberdayaan itu tidak mungkin kita memberdayakan individu saja, satu demi satu. Sehingga kita akan main di skala kelompok. Nah, ini yang sudah dilakukan oleh PT Kujang. Makanya tadi saya bilang luar biasa. Gitu, karena saya lihat dari kutipannya ya yang di buklet itu memang ada sinergitas gitu ya dari swasta, perusahaan ya di sini itu dengan organisasi masyarakat, kemudian dengan pemerintah, dengan akademisi, sampai akhirnya di acara prospek ini memang dipertemukan gitu ya antara khalayak, masyarakat, kemudian ada perusahaan, ada akademisi. Nah, di situ sehingga memang nantinya diharapkan konsep-konsep pemberdayaan yang telah dilakukan PT Kujang ini nanti sekarang sudah maksimal, tetapi nanti harapannya bisa lebih berkembang lagi. Seperti itu. Nah, di sini memang kita bicara pemberdayaan, kita tidak bisa memastikan apakah top down itu yang terbaik, apakah bottom up terbaik, itu karena memang ada titik temunya di situ. Nah, itu tergantung bagaimana masyarakat mitra kita. Ketika masyarakat mitra kita di posisinya itu memang ya mohon maaf edukasinya itu masih rendah, mungkin kita bisa campur lebih banyak top down gitu ya. Tetapi memang bottom up ini juga penting tetap ada gitu ya. Supaya apa? Untuk aspirasi. Kita bisa menampung aspirasi mereka sehingga nanti dampaknya adalah di riset tadi. Nanti akan saya sampaikan kembali gitu ya. Tadi sempat di akhir disinggung oleh Pak Agus terkait riset dampak gitu ya sebetulnya kepuasan. Nah, itu kan terkait juga apakah pemberdayaan ini memang sesuatu yang mereka butuhkan gitu. Bukan suatu program yang turun dari langit yang memang ini untuk meningkatkan citra dari perusahaan. Nah, kemudian ketika kita bicara keberlanjutan, karena tadi di buklet itu ya, di buklet saya sempat membaca sangat menarik itu kegiatan keberlanjutan yang dilakukan oleh PT Kujang dan juga problem yang mungkin sampai sekarang masih dialami oleh masyarakat maupun PT Kujang. Nah, ketika kita bicara keberlanjutan, memang yang disasar adalah sosial, lingkungan, ekonomi. Nah, kita sudah tidak ragu gitu ya di apa yang dilakukan PT Kujang di sini meningkatkan taraf hidup masyarakat. Tidak hanya dari budidaya yang segar, tapi sampai ke olahan, sampai ke limbahnya pun bisa dimanfaatkan. Kembali lagi ke tanaman dan juga bisa dijual. Jadi ekonomi lingkungan ini sudah tercover gitu ya dari kegiatan pemberdayaan oleh PT Kujang ini. Nah, mungkin nanti sosial di sini kita bisa lebih fokus lagi untuk kelembagaan itu. Grassroots-nya bagaimana? Terutama ini salah satunya ketika kita bicara kelembagaan, hal yang biasanya ini yang saya alami pribadi ya Mbak Fatra, dan juga ketika melakukan pengabdian bersama adik-adik mahasiswa dan teman-teman yang lain, itu adalah regenerasi. Ini pengalaman ketika saya di perpustakaan masyarakat yang saya dirikan, itu ada kegiatan pertanian. Jadi kalau yang di kampus itu kan memang kita sasarannya biasanya ke KWT, ke Poktan gitu ya, yang sudah dewasa, remaja. Nah, tetapi di perpustakaan saya coba menyasar ke anak-anak. Jadi memang mindset pertanian atau apapun yang ingin kita kembangkan gitu ya di situ di suatu masyarakat itu memang yang paling penting adalah menjaga regenerasinya itu. Nah, ini memang tantangan tersendiri gitu ya bagi kami juga gitu sehingga nanti mungkin kita bisa diskusikan gitu bersama karena tantangan-tantangan inilah yang membuat menarik, yang membuat kita nantinya memang bisa lebih mengembangkan lagi supaya pemberdayaan kita bisa lebih baik lagi. Nah, apa yang bisa kita lakukan sebetulnya? Tentunya kita harus selain menjawab kebutuhan masyarakat, menjawab masalah masyarakat, karena masalah itu bisa datang
tidak hanya di awal gitu ya, kita melakukan potensi analisis gitu ya, analisis wilayah. Kita tahu masalahnya, tetapi ketika pemberdayaan berlangsung di tengah-tengah, itu biasanya ada masalah lagi, masalah baru lagi. Baik itu internal kelompok maupun eksternal. Itu yang biasanya beberapa kali kami temui. Jadi masalah ini memang tidak menjadi masalah lagi gitu ya, karena kita harus melihat masalah ini sebagai poin yang bisa kita asah lagi. Itu supaya apa? Ketika nanti masalah satu ini bisa diselesaikan, mereka bisa berkembang. Tapi nanti akan muncul lagi masalah dua. Nah, ini kita step. Jadi seperti naik tangga seperti itu Mbak Fatra dan teman-teman. Nah, di sini saya lihat kemarin dari PT Kujang itu mungkin partisipasi masyarakat itu ya Pak Agus ya, yang masih salah satu yang masih menjadi kendala hingga saat ini. Dan juga mungkin masalah dari climate change ya, gagal panen. Nah, gagal panen ini apapun masalahnya, baik itu climate change, baik itu masalah sosial, di sini memang partisipasi masyarakat ini menjadi penting. Karena walaupun pengetahuannya bertambah, dia termotivasi, tetapi ketika dia tidak berpartisipasi aktif, nah ini akan menjadi masalah dan menjadi beban kelompok biasanya. Kalau di kami, di akademisi, kami mengenal ada peran anggota, kita biasanya cek and recheck lagi gitu ya, melakukan riset, peran anggotanya bagaimana. Peran untuk task role itu untuk menyelesaikan tugas. Untuk apa? Untuk menyelesaikan masalah mereka sendiri. Karena ketika kita bicara pemberdayaan itu yang kita harapkan adalah kemandirian tentunya. Bagaimana nanti ketika kita lepas bukan berarti lepas total, mundur sedikit demi sedikit supaya mereka bisa mandiri. Nah, itu kita lihat bagaimana sih mereka bisa menyelesaikan masalah mereka sendiri. Baik melalui task role atau maintenance role itu bagaimana mereka bisa menyelesaikan konflik yang ada di dalam internal maupun eksternal mereka. Dan juga terakhir biasanya kita mengenal juga blocking role. Blocking itu biasanya ada anggota yang mohon maaf ini merasa pengalamannya banyak, kemudian merasa dia mungkin pendidikannya tinggi sehingga agak ngeyel gitu ya Pak Agus kalau bisa dikasih tahu. Itu bisa di kelompok ada 1-2 itu, apapun jenis blocking role-nya, apa yang mereka lakukan, itu biasanya juga bisa menurunkan kinerja kelompok yang nantinya akan mengganggu proses dari pengabdian kita. Tetapi apakah blocking rule ini sebetulnya selalu merugikan? Tidak juga gitu ya. Karena ketika ini bisa diselesaikan, nah kelompok ini bisa menjadi lebih solid lagi. Ini yang saya alami juga di perpustakaan itu Mbak Fatra, itu sangat sulit sekali karena banyak sekali blocking rule di awal ya. Nah itu memang butuh proses gitu. Karena pengabdian ini tidak bisa dalam waktu 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan. Memang butuh waktu yang lama. Nah, ini yang saya hargai juga dari PT Kujang yang memang sudah sangat-sangat berproses gitu nggih Pak Agus nggih bertahun-tahun. Sehingga PT Kujang ini saya yakin sudah bisa menentukan sasaran seperti itu nggih. Jadi ketika kita bicara pengabdian gitu, sasaran utamanya siapa? Sasaran penentu siapa? Hingga nanti pihak-pihak eksternal gitu ya, yang kita jadikan sasaran pendukung itu juga perlu gitu untuk kita tentukan di awal. Nah, biasanya kita membuat suatu perencanaan kegiatan, perencanaan penyuluhan dan komunikasi gitu ya, baik itu pertanian maupun non pertanian. Kita ada perencanaan itu. Mungkin kalau di teman-teman penyuluh di PPP itu mengenal dengan programa. Seperti itu. Nah, kita harus tentukan gitu. Selain sasaran utama, itu siapa sasaran penentu kita. Bisa terlibat seseorang atau lembaga yang terlibat langsung maupun yang tidak langsung. Kita bisa juga bekerja sama dengan lembaga kredit gitu ya. Atau perbankan. Nah, dulu tuh yang dari UGM, dari Penyuluhan dan Prodi Komunikasi Pertanian, itu kami bekerja sama dengan perbankan. Itu untuk akses modal gitu di masyarakat yang ada di Ngawen untuk budidaya tanaman pisang. Nah, itu juga bisa kita jadikan sasaran penentu. Tentunya mereka, kenapa kita jadikan sasaran? Karena mereka juga harus tahu konsep pemberdayaan kita. Supaya nanti ketika berjalan itu bisa sinergis, bisa berbarengan. Karena kalau tidak tahu nanti kita punya misi sendiri, misi pemberdayaan. Perbankan punya misi sendiri, misi ekonomi menjaring nasabah. Nah, itu yang nanti dikhawatirkan di tengah jalan ini tidak akan match gitu ya. Sehingga mereka ini juga perlu kita jadikan sasaran penentu. Jadi kita jadikan mitra. Tentunya nanti kita juga harus duduk bersama mereka di awal. Kita bisa mengumpulkan juga sasaran penentu dan juga sasaran pendukung kita, baik biro iklan gitu ya untuk media massa. Itu tidak hanya untuk meningkatkan citra kita di institusi, meningkatkan citra kita di suatu perusahaan, tetapi memang pentingnya apa? Masyarakat biasanya itu akan lebih antusias gitu ya.
ketika memang itu diliput. Apalagi kalau kita bisa mendatangkan pihak-pihak yang mereka anggap penting gitu ya. Mungkin kalau yang datang saya gitu, Fitri gitu, mereka oh siapa sih? Oh ya sudahlah acaranya biasa saja gitu. Oh saya tidak harus menunjukkan kinerja yang maksimal mungkin. Tapi kalau yang datang itu mohon maaf Pak Jokowi, tentunya mereka itu akan berlomba-lomba bagaimana bisa menunjukkan diri bahwa ini loh kinerja kami seperti. Nah ini juga penting gitu. Nah, kok sasaran pendukung ini juga perlu kita lihat. Nah, kemudian selain bicara sasaran di sini, ketika ada masalah, yaitu masalah perilaku ya, sini kita sudah masuk ke ranah perilaku, action, yaitu tadi keaktifan, partisipasi, tentunya di sini saja tidak cukup. Pengetahuan, oke, mereka sudah tahu, sudah bertahun-tahun diberi penyuluhan, didampingi gitu ya oleh penyuluh swasta, dan juga penyuluh pemerintah. Oke, persuasi, mereka ada rasa suka gitu terhadap program yang nantinya kita bawakan. Program yang memang basically itu dari kebutuhan mereka, dari masalah mereka, yang berangkat dari masalah mereka. Setelah itu mereka biasanya mencari tahu. Nah, ada tahap keputusan di sini, pengambilan keputusan ini tahap yang sangat penting dalam proses ini. Apakah mereka ketika kita beri inovasi atau teknologi gitu ya, mereka akan mengadopsi atau menolak. Kemudian tahap selanjutnya ini ada di keterampilan. Bisa jadi salah satu masalahnya itu ada di implementasi, di keterampilan mereka. Sebetulnya mereka ingin, tetapi mereka mungkin merasa belum terampil. Atau mungkin mereka sudah terampil, mereka sudah mengimplementasikan, sudah mengadopsi apa yang ingin kita sampaikan ke mereka, suatu inovasi gitu misalnya. Saya kalau dari PT Kujang tadi ada fermentasi itu ya Pak ya, untuk pupuk dari limbah nanas, POC. Mereka sudah mengadopsi, tetapi itu tidak berlangsung lama. Ketika kita tinggal, mereka belum mandiri, sehingga tahap konfirmasi ini belum sampai di tahap ini, pemberdayaan kita. Karena biasanya apa? Biasanya kita terlena di tahap implementasi. Padahal kita masih punya satu tahap lagi, yaitu konfirmasi. Apakah yang tadinya mereka tidak mengadopsi itu nantinya akan mengadopsi, yang tadinya mengadopsi tetap mengadopsi, atau jangan-jangan yang tadinya mengadopsi selama 3-4 tahun, di tahap konfirmasi mereka jadi tidak mengadopsi. Sehingga inilah nanti pentingnya riset gitu ya. Sebenarnya tadi saya setuju sekali dengan Pak Agus gitu, ada riset. Ini bagus sekali, pemberdayaan memang butuh riset. Karena kita harus melihat sampai di tahap ini. Bagaimana perilaku mereka ke depannya. Nah, bahkan kalau di negara-negara maju itu ya, mereka sudah sampai ke adaptasi, tidak hanya adopsi. Bagaimana mereka bisa mengadaptasi dari keterbatasan mereka. Kita juga harus sampai di sini gitu ya, ketika kita melakukan pemberdayaan masyarakat. Ketika kita bicara masalah partisipasi lagi, selain dari proses tadi, kita gali lagi dengan riset tadi yang dilakukan Pak Agus ya. Waktu, finansial, tenaga, mungkin ini masalah yang mungkin terlihat kasat mata gitu ya, tetapi secara psikologis, mungkin yang saya beri tanda biru ini adalah kondisi psikologi dari masyarakat mitra kita yang memang kita harus ketahui. Yang paling dasar pengetahuan, apakah memang betul-betul paham sampai akhirnya mereka betul-betul termotivasi. Nah ini saya ada pengalaman penelitian gitu Mbak Fatra, baru tahun ini gitu, kami melihat motivasi mereka, apa yang melatar belakangi motivasi mereka itu di masyarakat olahan pangan gitu ya. Olahan pangan dan juga gapok tang yang membudidayakan bahan baku yang nantinya digunakan untuk KWT, olahan pangan yang namanya Desa Prima di sana. Nah, ternyata motivasi ini didukung oleh self-efficacy. Apa itu self-efficacy? Penguatan keyakinan diri bahwa diri kita bisa melakukan sesuatu. Nah, temuan yang menarik gitu ya, bahwa ketika kita lihat motivasi operant conditioning itu ada reward, ada punishment, kemudian apa saja yang melatar belakangi motivasi dari masyarakat itu, hal yang menarik itu ternyata mereka melakukan tahap serangkaian tahap dari perencanaan sampai perencanaan, implementasi, monitoring, sampai evaluasi. Dan mereka, penguatan dirinya, mereka sangat-sangat termotivasi. Kalau gagal panen, apa yang akan mereka lakukan? Mereka semakin tertantang. Mereka sudah sampai di tahap itu. Tetapi masalahnya, ini kami temukan bahwa ternyata mereka itu kurang bisa memonitor diri sendiri. Jadi motivasi ini saja tidak cukup gitu ya. Sampai akhirnya nanti kita bisa lanjut lagi ke berikutnya, keterampilan dan juga partisipasi. Itu karena ternyata di tahap monitoring ini, mereka kesulitan dalam memonitor pencapaian diri sendiri.
tidak hanya hasil ya, kalau hasil panen mungkin bisa diukur gitu ya Pak, bisa ditimbang. Tetapi adalah pencapaian pengembangan diri. Nah itu, apakah nanti ke depannya, ketika hari ini mereka semangat, tahun ini mereka semangat gitu, kalau gagal panen, kita akan mencoba. Nah, bagaimana kalau itu gagal panen yang kedua kalinya? Nah ini ternyata ini yang menjadi temuan di penelitian kami. Itu yang menjadi masalah di masyarakat. Nah, kemudian keberlanjutan lagi tadi yang sudah saya sampaikan gitu ya, regenerasi ini sangat penting karena capaiannya apa nanti di tahap konfirmasi, tidak hanya implementasi tetapi konfirmasi jangka panjang gitu ya, nantinya harapannya bisa diteruskan oleh regenerasinya. Nah ini tadi saya katakan penelitian ini sangat penting gitu ya dalam pemberdayaan masyarakat, bisa kuantitatif bisa kualitatif. Itu saya sangat senang sekali dengan hasil penelitian yang tadi disampaikan oleh Pak Agus gitu. Memang itu sangat-sangat penting. Kita harus tahu kepuasan dari masyarakat, baik itu konsumen maupun masyarakat mitra kita yang kita dampingi. Nah, kemudian kita juga bisa melakukan penelitian before after. Jadi seperti apa kondisi sebelumnya dan bagaimana setelahnya. Ini yang biasanya saya aplikasikan di pengabdian bersama mahasiswa. Kita harus tahu untuk latihan gitu ya kalau mahasiswa. Tapi kalau kita mungkin secara profesional, kita juga harus ada bukti gitu. Before after ini tidak hanya sebatas produksi atau produktivitas, tetapi juga akan kita lihat kondisi sosial ekonominya, terutama psikologis yang biasanya ini kurang ini ya, masyarakat kurang aware gitu ya. Masyarakat selalu lebih aware ke hasil produksinya, tapi bagaimana dengan psikologi mereka? Ketika mereka berhasil nanti sukses, apakah mereka siap gitu? Karena semakin tinggi itu kan anginnya semakin kencang lah. Memang itu yang terjadi gitu ya di lapangan. Apakah mereka siap itu untuk mempersiapkan itu dan juga untuk masalah-masalah yang mereka hadapi ke depan? Kita harus cek dulu ini before after. Sampai nanti ke peran kelompok atau peran siapa-siapa saja yang memang memiliki pengaruh penting di dalam pemberdayaan kita. Jadi ada banyak hal di sini ya terkait poin-poin sosial ekonomi yang bisa kita lihat. Mungkin nanti ada sesi sendiri ya, Mbak Fatra dan Pak Agus, ketika kita ingin membahas masalah sosial ekonomi yang mungkin di sini menariknya ternyata ini tidak hanya bisa diteliti secara kualitatif, tetapi kuantitatif gitu ya. Dengan apa? Dengan statistik ilmu sosial. Kebetulan saya juga mengampu mata kuliah ini dengan teman-teman yang lain, jadi memang saya fokus gitu ya mengotak-ngatik masalah psikologi terutama, psikologi sosial yang ada di masyarakat yang memang kami berdayakan. Jadi mitra masyarakat mitra kami. Seperti itu Mbak Fatra. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, tapi overall memang saya sangat mengapresiasi Pupuk Ujang. Memang kalau kita lihat dari pemberdayaan gitu ya, kesimpulannya dari hulu hingga hilir sampai tadi keberlanjutan. Saya sering tanya itu ke mahasiswa saya yang lomba pengabdian. Buktinya apa ini program ini bisa berlanjut? Karena itu sulit gitu untuk meyakinkan lembaga kita maupun orang lain ya ketika kita mencari investasi itu. Buktinya apa memang program ini nantinya bisa berlanjut. Itu. Tapi di sini saya melihat Pupuk Ujang ini sangat berpeluang gitu ya. Prospeknya memang luar biasa gitu untuk mencapai suatu keberlanjutan dari pemberdayaan. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak Fatra. Oke, baik. Terima kasih Ibu Fitri atas materi dan tanggapan yang sudah disampaikan. Sangat luar biasa dan juga insightful ya materi yang disampaikan oleh Ibu Fitri. Mungkin izin saya meringkas sedikit yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Fitri tentang bagaimana ternyata konsep pemberdayaan itu tidak mungkin memberdayakan individu, tapi kita memberdayakan itu kelompok, dan itu juga sudah dilakukan oleh PT Pupuk Ujang. Dan banyak juga konsep-konsep pemberdayaan, bagaimana kita bisa lakukan top down atau bottom up, kita sesuaikan yang terbaik atau yang sesuai untuk masyarakat seperti itu. Dan sasaran untuk program penyuluhan itu ada 3, yaitu sasaran utama, yang kedua sasaran penentu, dan juga yang ketiga ada sasaran pendukung. Dan di dalam suatu pemberdayaan itu pasti diangkat dari sebuah masalah.
gitu. Dan nanti di saat kita melakukan pemberdayaan pun ada timbul suatu masalah dan disitulah poinnya itu kita harus bisa mencoba menyelesaikan masalah tersebut. Nanti masalah selesai akan timbul lagi masalah baru dan baru lagi dan itulah sebuah proses istilahnya seperti step naik tangga seperti itu. Jadi semakin banyak masalah yang sudah kita selesaikan di dalam suatu pemberdayaan masyarakat berarti makin tinggi nih tangga yang sudah kita lewatin. Oke, dan goals-nya dari sebuah pemberdayaan bagaimana nanti kita bisa mencapai suatu masyarakat atau kelompok yang sudah mandiri dan sudah bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Oke, baik. Terima kasih Ibu Fitri untuk materi dan tanggapan yang sudah disampaikan. Dan baik, selanjutnya kita akan masuk pada sesi diskusi. Ya, dipersilakan Bapak dan Ibu jika ada pertanyaan bisa disampaikan pada kolom chat sesuai dengan format yang sudah dikirimkan oleh panitia. Dan nanti juga untuk pertanyaannya akan dikumpulkan oleh panitia dan ditampilkan di layar kita. Oke? Mungkin sambil saya cek untuk pertanyaannya. Baik. Mungkin tadi saya lihat kolom chat dari Bapak Didin Mulyana. Mungkin bisa disampaikan nanti pertanyaannya. Oke. Oke, mungkin dari panitia sudah bisa share screen untuk pertanyaannya. Kita mulai di sesi diskusi. Oke. Baik, oke kita mulai di pertanyaan yang pertama dari Bapak atau Ibu Kiki Ahmad Fauji dari BLU LPMUKP. Pertanyaannya ditujukan oleh Bapak Agung dan Ibu Dia Fitria. Pertanyaannya adalah, jadi dalam proses pembinaan kelompok atau masyarakat, terkadang kita dihadapkan oleh hal yang tak terduga, misalnya LSM yang terkadang minta dalam tanda kutip jatah untuk menghadapi hal-hal, terkadang minta dalam tanda kutip jatah. Nah, untuk menghadapi hal-hal tersebut, itu bagaimana yang dilakukan? Baik, silakan mungkin bisa dari Bapak Agung terlebih dahulu. Silakan Bapak. Ya, terima kasih Mbak Patra. Pertanyaannya menarik. Bagaimana cara menghadapi tantangan-tantangan keadaannya lembaga atau ormas yang terkadang minta jatah. Gimana? Suara saya jelas, Mbak Patra? Tadi agak kurang, tapi sekarang sudah mulai lebih jelas, Bapak. Ya, ini pertanyaan juga menarik ya, Mbak Patra. Iya, sedikit menggelitik ya, Bapak pertanyaannya. Iya. Gitu. Mungkin rumus dari saya, Hoirunas anfa'uhum linas. Gitu. Jadi kita tuh melihat segala sesuatu dengan pandangan positif gitu. Sehingga apa yang nanti kita implementasikan juga akan menjadi energi positif. Gitu. Jadi ketika melihat sesuatu tantangan itu ya melihatnya itu potensi gitu. Nah, ini ada LSF datang ya. Datang mungkin tadi disebutkan minta jatah. Artinya mereka meminta sesuatu gitu. Nah, kemudian kita bangun komunikasi apa yang bisa dikerjasamakan, ya kita dorong gitu. Selama itu bermanfaat bagi kedua belah pihak. Gitu. Justru ketika ada LSM, ada ormas, jangan dihindari. Semakin banyak orang yang mengetahui program kita, itu semakin bagus. Akan semakin tersampaikan ke publik. Begitu mungkin. Rumusnya sederhana aja itu. Melihat sesuatu dengan positif sehingga pikiran kita menjadi positif,
dan apa yang kita keluarkan juga menjadi energi positif. Begitu, Pak Patra. Tadi pertanyaan dari siapa? Dari siapa tadi? Dari Kiki, Bapak iya. atau Ibu Kiki. Oke. Khairunas anfa'uhum linnas. Iya, baik, terima kasih. Iya, Bapak? Oke, baik. Terima kasih Pak Agung untuk jawabannya luar biasa. Saya senang sekali ya jawaban yang positif vibe seperti ini. Oke, mungkin selanjutnya dari Ibu Fitri, silahkan bisa menjawab pertanyaannya. Sama Pak Agus tadi ya. Nah, ini menarik gitu. Kita perlu tahu dulu gitu. Jatahnya itu apa dulu gitu. Kalau nanti memang subut dengan apa namanya atau fasilitas yang memang mereka berikan untuk mencapai, memang sebetulnya ini sekalian saya menjawab pertanyaan Mbak Kiki dan juga Bu Isna ya. Apa namanya? Nggak perlu kiat-kiat gitu. Ketika kita ingin bekerja sama gitu ya dengan suatu lembaga gitu kan. Itu kira-kira bagaimana sih kita memilih atau memperhitungkan kira-kira lembaga mana? Mohon maaf Bu Ermayani, agak bocor. Ya, terima kasih. Jadi memang ada kiat-kiatnya itu. Kalau memang nanti di tengah jalan kita mengkhawatirkan adanya jatah tersebut gitu ya. Nah ini kita lihat dulu jatahnya merugikan atau mungkin nanti bisa mendongkrak ini ya semangat si LSM itu gitu kan untuk berpartisipasi lebih seperti yang disampaikan Pak Agus tadi. Nah, kemudian kalau ada teman-teman gitu ya tidak ingin adanya masalah jatah ini itu mungkin bisa kita lihat dulu apakah LSM ini punya tujuan yang sama dengan kita. Karena kan memang kalau kita tujuannya sosial gitu ya. Yang susah lagi biasanya kalau kita kerjasama dengan lembaga ekonomi gitu karena mereka punya apa namanya punya tujuan yang sosial tetapi juga punya tujuan yang ekonomi juga karena lembaga mereka untuk memberikan sosial. Nah, itu juga lembaga mereka butuh berkembang. Dari mana? Dari tujuan ekonomi itu tadi. Nah, inilah yang memang harus kita clearkan di awal. Biasanya kan kalau kerjasama kan nggak mungkin kita langsung aja terus langsung datang ke lapangan. Kan tidak seperti itu. Kita kan punya monggo mau bentuknya MOU atau PKS atau apa. Nah, itu monggo. Itu kan ada yang bisa disepakati di awal. Kalau memang jatah itu bisa disepakati di awal, itu tentunya tidak akan menjadi masalah. Nggak masalah gitu ya. Tapi jika tidak, nah itu yang nantinya akan menjadi masalah. Sehingga memang kesepakatan di awal itu, yang tertulis itu memang penting gitu. Ketika kita ingin menggandeng suatu lembaga untuk bekerja sama. Supaya nanti bisa win-win solution bersama gitu ya. Kemudian yang kedua, selain tujuan itu tadi, kita samakan persepsi, kita samakan tujuan. Kita bisa lihat gitu, teman-teman kira-kira fasilitasnya apa gitu yang mereka tawarkan. Apakah kita harus melihat juga apakah fasilitas yang bisa mereka berikan itu nanti bisa match, bisa mendukung apa namanya penyelesaian masalah yang ada di sana dan bisa sesuai dengan kebutuhan masyarakat mitra dan juga kebutuhan kita sebagai fasilitator. Itu juga penting untuk bahan pertimbangan. Nah, kemudian komitmen pendampingan ini juga penting gitu ya karena ini saya pernah sekali merasakan gitu kan. Komitmen sebenarnya bukan tidak berkomitmen, tetapi ada kendala. Kendalanya salah satunya selain climate change tadi ya, itu adalah COVID kemarin, kendala pandemi. Sehingga memang mundur 1 tahun gitu. Nah, di situ kita perlu bicarakan kembali gitu ya, bagaimana komitmennya. Ketika mundur itu tentunya ada dampaknya bagi masyarakat. Ini kami pernah merasakan itu mundur setahun, nggak tatap muka, online, ternyata masyarakatnya susah offline. Nah, itu. Nah, di sini komitmen. Tidak hanya dari kita sebagai pendamping, tetapi juga mitra kita, lembaga kita, lembaga yang kita jadikan mitra. Nah, mungkin 3 hal pokok ini yang bisa menjadi dasar utama gitu ya. Ketika kita ingin memperhitungkan suatu lembaga, entah itu LSM, entah itu pemerintahan, atau mungkin lembaga ekonomi yang nanti bisa kita jadikan mitra. Seperti itu, Bu Kiki dan Bu Isma. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Ibu Fitri ya, Ibu Fitri untuk jawabannya juga. Mungkin dari Bapak Kiki Ahmad Fauji, ada tanggapan?
Silakan kalau ada tanggapan dari Bapak Kiki Ahmad Fauji atas pertanyaannya tadi. Oh ya, oke. Jika sudah terima kasih. Selanjutnya kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Oke, untuk yang pertanyaan yang kedua. Oke, ini dari Bapak atau Ibu Isna dari Visipol UGM. Pertanyaannya ditujukan oleh Bapak Agung dan juga Ibu Diah. Untuk pertanyaannya adalah apa pertimbangan Pak Agung dan tim dalam memilih lembaga yang dikerjasamakan seperti Balai Besar Tekstil dan lain sebagainya. Dan untuk Ibu Diah Fitria, menurut Ibu pertimbangan apa saja yang perlu diperhitungkan ketika memilih lembaga untuk dikerjasamakan dalam proses pemberdayaan masyarakat? Terima kasih. Baik, silahkan Bapak Agung bisa menjawab pertanyaannya terlebih dahulu. Ya, terima kasih Mbak Patra juga dari Bu Isna ya, dari Universitas UGM. Jadi yang pertama, pertimbangannya itu adalah dari sisi letak geografis. Yang terdekat itu mana yang memiliki kompetensi untuk serat kain ya, untuk kajian serat kain. Nah ini yang terdekat itu adalah di Subang itu Bandung. Bandung. Nah kita lihat di Bandung di sana ada lembaga Balai Besar Tekstil yang memang menjadi rujukan nasional, dan memang kompetensinya juga di tekstil. Gitu. Juga Balai Besar Tekstil ini memiliki divisi yang memang melakukan kajian yang bahan bakunya dari alam. Gitu. Nah ini sesuai dengan rencana pengembangan di Kampung Nanasku ini. Gitu. Begitu mungkin Mbak Patra, Bu Isna. Oke, baik. Terima kasih Pak Agung. Mungkin bisa dilanjut, silakan Ibu Diah Fitria. Iya, terima kasih Mbak Ya. Fatra. Ini tadi sudah saya jawab tadi ya. Oh, Sekalian menjawab pertanyaannya Pak Kiki dan Bu Isna tadi ya. Selain tujuan, kira-kira fasilitasi apa yang bisa mereka berikan dan komitmen itu yang paling penting. Intinya seperti itu. Oke, baik. Mungkin dari Bapak atau Ibu Isna ada tanggapan dari jawaban Bapak Agung dan juga Ibu Diah? Oke, baik. Selanjutnya kita lanjut nih ke pertanyaan selanjutnya. Oke, ini dari Pak Ganis Ananta. Apa boleh via open mic? Boleh Bapak, silahkan Pak Ganis Ananta. Jika ingin menyampaikan pertanyaannya secara langsung. Oke, Pak Ganis Ananta Saputra, apakah masih bergabung dengan kita? Oke, sepertinya kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Mungkin panitia bisa bantu share pertanyaannya. Oke, di pertanyaan ketiga dari Bapak atau Ibu Haryani dari Visipol UGM. Pertanyaan juga ditujukan oleh Bapak Agung dan juga Ibu Diah. Untuk pertanyaannya yang pertama untuk Bapak Agung adalah faktor apa saja yang berpengaruh dan sangat penting untuk menjaga keberlanjutan program Kampung Nanasku sehingga dapat berjalan dengan baik selama beberapa tahun ini. Dan yang kedua dari Ibu Diah, apa yang penting untuk diperhatikan agar program yang dijalankan berpengaruh positif bagi psikologis penerima manfaat? Oke, baik. Silakan Bapak Agung bisa menjawab pertanyaan terlebih dahulu. Ya, terima kasih Mbak Patra juga dari Mbak Haryani ya. Yang pertama itu programnya ini kita berapa? Ini 121 kata. Oke, silakan Bapak Agung.
Yang pertama memang kita membuatkan rencana kerja sehingga apa yang kita implementasikan sudah terencana, gitu, terukur dan terstruktur. Semua divisi kan video komersil. Kemudian kita itu melakukan monitoring ya terhadap rencana kerja kita sehingga antusiasnya juga ini tapi juga dari penerima manfaat tersebut. Kemudian juga kita bangun keberlanjutannya, gitu. Jadi memang bukan hanya dari sisi berfokus terhadap produksinya saja, gitu. Tapi kita juga berorientasi terhadap keberlanjutannya. Kita bangun pasarnya sehingga di situ terjadi kegiatan bisnis dari hulu ke hilir, gitu. Dan di situ juga akan terbangun dengan sendirinya keberlanjutannya, begitu. Gitu Mbak Patra juga Mbak Haryani. Oke, baik. Terima kasih Pak Agung. Mohon maaf tadi ternyata ke-mute suara saya. Oke, selanjutnya silahkan Ibu Diah Fitria untuk pertanyaan, mungkin akan saya ulang tadi. Pertanyaannya, apa yang penting untuk diperhatikan agar program yang dijalankan berpengaruh positif bagi psikologis penerima manfaat? Oke, terima kasih Mbak Fatra. Yang diperhatikan, ini saya jawabnya sesuai dengan biasa yang kami lakukan ya. Nanti juga boleh yang lain juga bisa, kalau ada pengalaman bisa, nggak apa-apa ditambahkan. Nah, biasanya bagaimana sih supaya program kita itu bisa mendapatkan kesan yang baik dulu gitu ya. Supaya nanti bisanya berpengaruh secara positif itu terhadap kondisi psikologis mereka. Nah, kita petakan dulu nih. Walaupun memang pada prinsipnya ketika ke lapangan itu baur Mbak, jadi nggak bisa dipetakan gitu. Tapi paling nggak kita tahu konsepnya apa sih yang ingin kita tingkatkan dulu, yang ingin kita capai itu apa. Misalnya ketika kita bicara pengetahuan, persepsi, sikap, sampai motivasi, ya, yang masih ada di dalam dirinya mitra kita nggak bisa memungkiri gitu. Walaupun program kita luar biasa bagusnya, tetapi pendekatan interpersonal ini juga penting. Gitu. Nah ini saya punya rekan gitu ya, rekan dosen yang sedang mengembangkan kopi itu di Gunung Gambar, lokasinya terkecil sekali. Kalau Mbak Fatra mungkin tahu ya, dosen budidaya pertanian beliau ini. Pendekatan interpersonalnya sangat baik gitu, sehingga apa? Yang digerakkan dulu adalah kesadaran masyarakatnya. Sehingga nanti mereka itu nggak usahlah kita suruh-suruh, tinggal dipancing sedikit itu sudah ngejar, sudah jalan sendiri. Sampai ke tahap ngejar. Nah ini yang perlu kita lakukan juga gitu ya. Memang ini pengorbanan waktu juga ya dan tenaga. Tetapi kalau kita memang sudah niat di pemberdayaan, kita harus all out dan all in di situ. Pendekatan interpersonal. Apapun caranya, karena kan sekarang kita sudah bisa manfaatkan media massa. Nggak peduli, oh jauh nggak apa gitu ya. Ada di luar pulau nggak masalah gitu. Kita bisa manfaatkan media sosial. Ketika kunjungan kita juga bisa melakukan juga pendekatan kelompok. Tapi memang kunci penting ketika kita ingin meraih hati gitu ya, kita ingin program kita berpengaruh positif, kita dapatkan dulu hatinya. Itu satu kunci utama interpersonal. Nah sekarang yang kedua, kita juga nggak bisa dong hanya cakap-cakap saja gitu ya. Kita harus punya bukti nyata. Apa yang dilakukan penyuluh sampai sekarang itu baik, mereka punya demplot. Untuk apa bukti nyata? Masyarakat ini diajak partisipasi aktif, ikut merasakan. Gitu. Jadi bukti nyata itu tidak hanya dari omongan aja gitu ya. Oke, kita sudah cakap-cakap panjang lebar gitu ya. Ini loh Pak, di daerah sana bagus, daerah sana bagus. Kita studi banding, oke, selesai gitu ya. Itu bagus. Tapi kita juga harus lanjutkan dengan bukti nyata yang bisa mereka lakukan sendiri. Karena kalau tadi sampai tahap motivasi ya, pengaruh positifnya sampai tahap motivasi, kalau teman-teman mungkin belajar itu, yang teori motivasi itu, social learning, yaitu mereka belajar dengan sendirinya, tiru-tiru itu kan di dalamnya ada, kita coba gitu ya, trial.
sebelum kita termotivasi kan kita coba dulu. Nah itu, karena pengalaman ini penting bagi mereka pelaku teknis. Itu tidak hanya sekedar tulisan dan omongan, tapi bukti nyata berupa pengalaman. Itu yang mungkin kita bisa fasilitasi untuk mereka. Silakan ada ruang untuk mereka mencoba. Nah kemudian kalau kita nanti sampai ke tahap, itu tadi sampai motivasi ya, kalau kita sampai ke tahap keterampilan dan perilaku yang itu notabene sudah action gitu ya. Nah ini yang penting untuk kita jaga itu supaya tetap positif itu apa? Penguatan diri. Karena memang ini saya temukan di penelitian saya kemarin itu ada masalah sedikit gitu di dalam penguatan diri. Itu yang nanti pengaruhnya panjang rentetannya, sampai yang saya sampaikan tadi, sampai konfirmasi. Bisa jadi mereka aplikasinya cuma sampai 3 tahun, 4 tahun. Berikutnya udah hilang gitu ya. Nah, ini makanya penting penguatan diri dan juga penguatan kelompok. Itu makanya penting adanya riset-riset di situ, salah satunya gitu ya. Itu Mbak Harian yang bisa kita lakukan. Oke, baik. Terima kasih Ibu Dia Fitria. Mungkin ada tanggapan dari Ibu Bapak atau Ibu Haryani? Oke, baik. Oke, baik. Mungkin Bapak dan Ibu mohon maaf karena waktu juga sudah menunjukkan pukul 11.30 dan ini sangat luar biasa antusiasnya. Pertanyaannya saya lihat di kolom chat juga sangat seru dan banyak seperti itu. Tapi kami mohon maaf karena memang acara ini juga harus diakhiri di jam 11.30. Jadi nanti pertanyaan dari peserta akan kami kumpulkan dan nanti akan kami coba jawab dan bisa kami kirimkan bersama dengan sertifikat Bapak dan Ibu sekalian. Oke, baik. Terima kasih Bapak Agung dan juga Ibu Dia Fitria untuk waktunya pada siang hari ini. Diskusi yang sangat luar biasa dan sangat insightful. Banyak sekali ilmu-ilmu yang bisa saya dapatkan mulai dari konsep dari pemberdayaan masyarakat itu sendiri dan juga saya melihat contoh nih prakteknya langsung yang sudah dilakukan di lapangan oleh Pupuk Kujang seperti itu sangat luar biasa. Dan izin untuk saya tutup untuk acara diskusi webinar pada siang hari ini dan semoga diskusi pada siang hari ini dapat membawa manfaat bagi bumi dan kehidupan kita. Dan terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan dan akhir kata, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, saya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Agung, dadah. Mbak Didin. Baik. Sampai jumpa lagi. Terima kasih Mbak Fatra atas ada Pak Deden. moderatornya ya pada siang hari ini. Terima kasih kepada Ibu Fitri dan juga Bapak Agung. Baik, diskusi yang sangat luar biasa ya dari narasumber kita pada pagi hari ini. Mungkin sudah siang ya pada siang hari ini. Semoga sharing session dari Bapak Agung dan juga Ibu Fitri pada pagi hari ini dapat semakin menginspirasi Bapak dan Ibu sekalian. Baik, Bapak dan Ibu mohon izin mengingatkan kembali untuk dapat mengisi daftar hadir yang sudah tersedia di kolom chat ya. Nantinya selanjutnya untuk sertifikat Prospek Talks dan juga materi akan kami kirimkan via email. Jadi mohon untuk dapat mengisi daftar hadir pada kolom chat seperti itu. Baik, mungkin akan saya kirimkan ulang di kolom chat. Silakan Bapak Ibu untuk dapat mengisi. Ya, sudah muncul ya Bapak Ibu? Baik. Saya mewakili Prospek Institut mengucapkan terima kasih kepada seluruh narasumber yang luar biasa yaitu Bapak Agung Gustiawan selaku Vice President Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan PT Pupuk Kujang dan juga Ibu Diah Fitria Widiningsih MSC selaku dosen penyuluhan dan komunikasi pertanian Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada. Saya juga mengucapkan terima kasih atas apresiasi dan antusiasme dari seluruh peserta Prospek Talks 16 pada webinar kali ini luar biasa seperti yang disampaikan Mbak Fatra tadi, pertanyaannya juga
sangat cukup banyak dan juga seru sekali ya. Namun mohon maaf waktunya juga sedikit terbatas. Semoga kami dapat kembali bertemu dengan Bapak Ibu di Prospek Talk selanjutnya. Kemudian mohon maaf apabila terdapat kesalahan dari saya dan juga wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengetahui agenda kami dapat dilihat melalui Instagram @prospekinstitute dan juga bisa mengunjungi website kami di www.arjunawijaya.co. Baik, akhir kata selamat siang dan juga wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu peserta Prospek Talks 16. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bu Fitria, terima kasih Bapak Agung. In live nggih. Terima kasih.